Saudara, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis survei elektabilitas calon wakil presiden jelang pemilu 2024. Dari 5 nama yang dimunculkan, muncul nama Menteri BUMN Erick Thohir unggul dengan perolehan elektabilitas sebesar 22,9%. Dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia periode 20 hingga 24 Juni 2023 dengan 1.220 responden, dalam hasil survei pada minggu kemarin muncul 5 nama bacawa pres jelang Pilpres 2024. Posisi pertama ada nama Erick Thohir unggul 22,9%, posisi kedua Ridwan Kamil 20,1%, kemudian ada nama Sandiaga Uno 17,5%. Yang berikutnya menduduki posisi keempat adalah nama Agus Harimurti Yudhoyono AHY dengan 12,5% persentasenya, dan di urutan kelima ada nama Khofifah Indar Parawansa 9,8%, dan 1% responden tidak menjawab atau tidak tahu. Nah, ini 5 nama saja yang kita uji, jadi kita kerucutkan terus. Hasilnya konsisten, ya, konsisten seperti ini. Ini traynya sebelah kanan, jadi kalian bisa cek di sini, ya, traynya. Nah, bagaimana dengan tadi? Ternyata setelah kita, kalau tadi kan di atas adalah berdasarkan generasi based on simulasi 23 nama ya. Nah, kalau ini khusus yang 5 nama, ternyata polanya tidak berubah. Ya. Erick lagi-lagi unggul di kelompok generasi muda, nih ya. Kemudian Kang Ridwan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut 5 nama bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Siapa kira-kira yang paling mungkin dipilih Megawati Soekarno Putri? Erick Thohir, Sandiaga Uno, Andika Perkasa, AHY, atau mungkin Caimin? Kami bahas sore ini bersama dengan Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum PAN, dan juga Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, dan juga ada Wasekjen P3 Rapi Herdiansyah. Sore Bapak-bapak. Sore, Assalamualaikum. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adre. Saya mau ke Bang Yandri dulu nih, yang paling hot, yang paling panas belakangan, tadi pagi baru berlangsung adalah makan pagi. Mas Erick, Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan juga Mas Gibran. Ngomongin apa makan pagi tadi ini, Bang Yandri? Ya kalau makan biasanya ngobrolin makannya dulu kan, ini enak nggak makanannya? Sambil makan ngobrolnya apa aja, Bang Yandri? Tapi begini, karena situasi sekarang sudah mendekati kontestasi pemilu, apakah itu pemilu Pilpres maupun legislatif, tentulah segala gerak-gerik, tampakan layar, foto atau situasi kebersamaan itu menjadi perbincangan publik yang tidak jauh dari kira-kira apa nih koalisi di 2024. Nah, kalau dari PAN, saya sudah sampaikan beberapa kali di berbagai kesempatan, PAN sampai hari ini belum menentukan pilihan berkoalisi dengan siapa, tapi kami dalam Bang Yandri, mohon izin, ini suaranya agak terputus-putus. Mungkin saya ulangi pertanyaannya. Jadi ngobrolnya ini ada khususkah tentang topik di Pilpres mungkin? Ada kemudian juga obrolan yang kemudian menghangat. Karena kan ini tidak main-main loh. Ada Mas Gibran, baca pres Pak Ganjar, baca pres Pak Prabowo, termasuk Mas Erick yang menjadi unggul hari ini survei yang dibaca Wapres. Ya, saya pasti ada pembicaraan mengenai kontestasi Pilpres. Tapi apakah pembicaraan itu serius atau tidak, ya saya nggak tahu, karena itu kan ada Pak Prabowo sebagai capres dari Gerindra, ada Pak Ganjar capres dari PDIP, dan ada Pak Erick Thohir yang kami gadang-gadang selama ini di tahun terakhir yang kami tawarkan untuk posisi sebagai calon wakil presiden, apakah itu berkoalisi dengan PDIP yaitu dengan Ganjar Pranowo atau dengan Pak Prabowo. Jadi 2 kemungkinan ini kami tawarkan Pak Erick Thohir yang sampai sekarang belum ada kata final, Mbak. Jadi saya kira dinamikasi komunikasi itu tetap akan terjadi. Nah, tapi pertemuan ada Gibran, ada Pak Prabowo, ada Ganjar, ada Pak Erick. Saya tentu saja sebuah demokrasi yang sangat besar di Indonesia. Bang Yandri, mohon izin, audionya masih kurang baik. Oke, sebelum saya ke Bang Yandri sambil diperbaiki koneksinya, jaringannya, saya mau ke P3 dulu ya dengan Mas Rafi. Mas Rafi,
Jadi kan kemarin ini Mbak Puan udah mengerucut nih, udah bilang ada 5 nama, salah satunya ada nama Mas Sandi. Kalau gitu menambah semakin angin bahwa salah satu kandidat terkuatnya yang dipilih adalah Mas Sandi untuk mendampingi Pak Ganjar. Iya, terima kasih Mbak. Tentunya kami sangat bergembira ya dalam proses penggodokan nama calon wakil presiden untuk Pak Ganjar ini oleh PDI Perjuangan itu menunjukkan progres yang signifikan. Dari yang semula 10 terbaru di spill 5 nama, salah satunya Pak Sandi yang merupakan Ketua Bapilu Partai Persatuan Pembangunan. Itu cukup membuat kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa memang nama Pak Sandi terus masuk radar menjadi calon wakil presiden dari Pak Ganjar Pranowo. Nah, yang pasti memang PDIP menentukan calon wakil presiden ini penuh dengan kehati-hatian, kecermatan, dan bukan tanpa dasar tentunya memunculkan 5 nama, salah satunya Pak Sandi yang kita ketahui surveinya memang cukup tinggi untuk menjadi calon wakil presiden Pak Ganjar Pranowo. Oke, tapi Mas Rafi kira-kira ada kekhawatiran nggak sih sebenarnya saat ini yang dihadapi baik Mas Sandi dan juga P3? Karena kan ada nama-nama yang dimunculkan, 5 ini ada nama Mas Erik, kemudian ada nama Pak Andika, ada nama Mas Ahy, terakhir Caimin. Tidak sama sekali ada kekhawatiran, bahkan kepercayaan diri kami sangat tinggi ya, karena dari sisi kualifikasi personal, figur Pak Sandi ini melengkapi figur Pak Ganjar. Dari dalam Pak Sandi, di figurnya Pak Sandi itu merepresentasikan karakteristik 60% pemilih mayoritas di Indonesia, yaitu yang kita ketahui generasi milenial dan generasi Z. Nah, Pak Sandi ini identik dengan figur-figur kreatif yang notabene wajah anak muda kita hari ini. Dan pemilih kita ketahui nanti 2024 adalah usia-usia muda yang tadi generasi milenial dan generasi Z. Artinya figur Pak Sandi ini akan menjadi pilihan yang tepat, akan menjadi pasangan yang tepat untuk Pak Ganjar Pranowo untuk menjangkau usia-usia muda, generasi milenial dan generasi Z tadi, gitu Mbak. Oke, kalau gitu sebenarnya Mas Adi, kalau nama Mas Sandi, Mas Erik kan memang juga sudah muncul ya, tapi ada nama Mas Ahy, kemudian ada nama Caimin terakhir juga pas di Harla PKB, ada juga nama mantan Panglima Pak Andika. Ini sebenarnya kenapa 3 nama ini kemudian muncul, terutama yang kedua deh, Mas Andika, Pak Andika dan juga Caimin? Ya, saya kira ini juga bagian dari strategi PDIP untuk mengakumulasi dan mengonsolidasi kekuatan politik di 2024 ya. Karena bagi PDIP kan bukan hanya soal bisa memajukan Ganjar Pranowo sendiri, tapi bagaimana partai-partai politik yang lain juga menjadi bagian di dalamnya. Kenapa muncul nama Caimin misalnya? Karena Caimin ini adalah representasi politik dari kalangan Nahdlin, Ketua Umum PKB yang diyakini mampu mengonsolidasi basis-basis politik Nahdlin. Jadi wajar kalau kemudian Caimin muncul dalam radar cawapres yang akan diusung oleh PDIP. Karena the one and only representasi politik dari NU ya. Tapi ini sebenarnya munculnya last minute nggak sih pada saat kemarin karena di Harla gitu? Ya betul, ini menunjukkan betapa dinamika politik kita kan berkembang cukup dinamis, Audrey. PDIP sepertinya juga berkepentingan, seperti halnya Prabowo Subianto juga berkepentingan dengan suara-suara Nahdlin yang memang mostly sampai saat ini itu terakumulasi di pemilih-pemilih PKB. Begitupun dengan AHY, saya kira memang pemilih-pemilih yang lain juga berharap supaya AHY saat ini misalnya dan Demokratnya mampu melakukan rekonsiliasi politik dengan PDIP, sesuatu hal yang sangat mungkin terjadi di 2024. Kalaupun toh the end of the day-nya misalnya bukan AHY ataupun bukan Caimin yang jadi pendamping Ganjar Pranowo, minimal ada konsesi politik yang setara dengan harga cawapres. Ini kan soal bagaimana deal politik saja di belakang panggung yang tentu saja tidak mungkin bisa disampaikan kepada publik. Tapi overall bagi saya, bagi PDIP perlu merangkul PDIP, perlu merangkul PKB, kira-kira begitu. Meskipun udah tahu masing-masing udah punya koalisi ya, termasuk Mas Ahy ya? Ya sebelum ada janur kuning yang resmi soal siapa yang mendaftarkan ke KPU ditetapkan sebagai kontestan pemilu 2024, maka sepanjang itu pula
persoalan dinamika politik dan konfigurasi yang ada saat ini bisa meleleh cukup mencair, Audrey. Oke. Nah, di antara 5 nama itu ada juga nama Mas Erick Thohir yang belakangan ini surveinya unggul di mana-mana, Bang Yandri. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya dari Bang Erick sendiri, Mas Erick sendiri atau dari PAN sendiri sebenarnya tinggal milih atau masih menunggu nih kira-kira siapa yang paling kemudian dekat untuk menjadi bacawa pres, Pak Ganjar atau Pak Prabowo? Ya, kalau dari awal saya sampaikan, kalau Ganjar mau menang ya ambil Erick, kalau Prabowo mau menang ambil Erick Thohir. Dan sampai sekarang kata final itu belum ada, jadi dinamisasi komunikasi kepada para pihak, apakah itu dengan PDIP atau dengan Pak Prabowo di Gerindra, terus kami lakukan, kami matangkan. Tapi kami jujur sampai sekarang memang kata sepakatan belum ada. Tapi kami Jadi siapa cepat dia dapat gitu ya? Siapa cepat duluan? Aku yakin dengan survei Pak Erick Thohir yang setahun terakhir nggak pernah diperhitungkan, ya di bawah AHY, di bawah Sandiaga Uno, di bawah Ridwan Kamil, sekarang menyalip teratas, hampir 23%. Artinya publik atau rakyat Indonesia sudah pintar, sudah cerdas. Sosok Pak Erick Thohir ini memang dibutuhkan dari publik ini. Ya dia bisa bekerja dengan baik, menangani yang rumit bisa terkulai seperti sepak bola itu bisa menjadi dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami berkeyakinan siapa yang ambil Erick Thohir itu bisa memenangkan kontestasi Pilpres di tahun 2024, apakah itu Ganjar atau Prabowo. Jadi pilihan tinggal 2, Pak. Jadi Prabowo Erick atau Ganjar Erick. Nah ini yang saya katakan di sebulan yang lalu, siapa yang cepat mengambil Erick ya kami berkewajiban itu. Artinya kami sekarang menunggu komunikasi yang mendekati final sehingga nanti bisa didaftar ke KPU. Erick berpasangan dengan siapa? Apakah dengan Pak Prabowo atau dengan Pak Ganjar Pranowo? Gitu. Kalau perspektif P3 beda. Jadi suara penentu Pak Ganjar itu ya Pak Sandi. Gimana, Mas? Ya. Kalau perspektif P3 itu beda. Suara penentu Pak Sandi itu suara penentu Pak Ganjar. Tapi kenapa sekarang tawuran P3 itu nggak dikumpres gitu loh, ya kan? Jadi kesempatan yang lain masih Oke. Nah, jadi saya punya ada. Tahan dulu Mas Raffi, Bang Yandri, nanti kita masih ada satu segmen lagi, tetap bersama kami di Kompas Petang. Tahan dulu Bapak-bapak, sebentar satu segmen lagi, kita jeda dulu sebentar. Saya punya rumus, nanti saya akan jelaskan. Oke, rumusannya usai jeda ya, tetap bersama kami. Pak Sandi jadi suara penentu buat Pak Ganjar, nanti ada rumusnya. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lantang kolesterolnya, hajar kolesterol dari makanan yang